dia lihat ada angkringan itu di bawah pohon gede yang jagain cewek rambut panjang tapi gini nih, terus rambutnya gini kan. Waduh. Tapi yang lain nggak lihat. Kita itu mau ngelanjutin cerita kita yang kemarin bareng siapa tuh? Bro Ardi. Wah anjing bro loh, ngeri banget ya gitu kan. Ya harusnya gitu lah. Oh iya dong. Kan anak gunung. Oh jadi anak gunung bro gitu ya. Ya enggak sih. Oh enggak juga, makanya lu jangan begitu. Ya kan. Oke, kemarin kita cerita tentang apa itu? Tentang pendakian Merbabu. Jadi buat cerita horor kita tuh kemarin kita itu bahas tentang pendakian lah, seputar pendakian. Itu buat kalian yang mau belum nonton atau baru hadir bisa tonton dulu video yang kemarin gitu kan. Jadi biar kalian itu tahu gitu apa alurnya itu gimana sih gitu, kiri kanan mengkocak masa depan apa flashback gitu kan, alur apa sih itu bahasa Indonesia itulah pokoknya lah ya. Oke, jadi karena kemarin itu kita itu sempat membahas kayak tentang apa sih cerita mistis yang dialami temen gue ini si Ardi pas naik ke gunung gitu kan, Gunung Merbabu gitu. Ada beberapa kisah mistis dah. Dan di situ itu ternyata ada etika yang mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan susuk dan pokoknya apa sih susuk apalagi? Ya pokoknya barang-barang pegangan lah buat pegangan kita lah. Ya maksudnya kayak gaib gitulah. Itu tuh nggak boleh gitu. Maka dari itu kita akan membahas seputar mitos-mitos di gunung. Kenapa harus seperti itu gitu kan? Ya nggak apa-apa. Oke, boleh dilanjut bro. Kemarin kita baru nyampe teman lu yang turun terus pada cerita dan gue bertanya kan itu apa yang bisa diambil gitu kan, dan ternyata bisa diambil ada yang seperti itu gitu. Terus apa aja tuh gitu kan, kenapa tuh nggak boleh membawa pegangan saat naik gunung itu, kenapa gitu? Ibaratnya kan kalau kita punya pegangan atau apa kan, kita masuk pasar banyak preman, kita bawa preman lagi ya udah berantem kan mereka. Analoginya begitulah. Jadi kayak misal kita ke pasar terus bawa preman, terus di pasar itu ada preman juga, kan berantem mereka. Sama aja kalau di gunung banyak penghuninya, ibaratnya kita bertamu ke gunung, kita bawa pegangan kan berantem. Jadi ini malah bertabrakan gitu ya. Iya. Jadi kayak apaan sih, bentrok gitu lah ya. Oh terus pernah nggak ada temen lu yang pernah bawa kayak begitu? Kalau dari cerita teman sih pernah. Terus apa yang setelah dia bawa pegangan itu ke gunung dan apa yang terjadi sama temen lu? Ya diganggu terus, diganggu sama penghuni sana. Ibaratnya kan tuan rumah di sana tuh ganggu terus, karena kan nggak terima. Oh ini rumah kok bawa apa ini sini segala gitu kan. Oke, jadi kalau semisal nih, ada orang yang nggak tahu gitu dan dia itu bawa pegangan untuk naik gunung gitu, entah gunanya untuk apa kan gitu kan. Terus apa sih untuk orang-orang itu tuh kemungkinan terjadi sama mereka bakal apa? Diganggu itu aja atau ada yang pernah lebih ekstrim? Yang lebih ekstrim bisa hilang tuh orang. Hilang. Kok bisa hilang? Soalnya apa? Kan yang penghuni gunungnya kan nggak terima itu. Itu gangguan ekstrim sampai halusinasi, sampai apa namanya? Pokoknya disasarin lah jalannya. Oh jadi intinya kayak dia itu bakal paling ekstrim sampai bisa hilang. Bisa hilang. Berarti kayak mungkin kadang kan kalau dalam sebuah kasus yang kayak anak hilang di gunung, orang hilang di gunung itu kan kadang manusia itu kayak kepolisian mungkin hanya menelusuri seputar apa sih kayak yang realnya aja gitu, yang berbau-bau goib itu kan enggak gitu. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu faktor orang itu hilang gitu ya. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Jadi cuman itu tuh berlaku hampir di semua gunung ya. Hampir semua gunung Indonesia. Hampir semua. Kalau di luar negeri? Kurang tahu lah, kan saya belum pernah ke luar negeri. Ngapain bro? Ya enggak. Iya sih juga gitu. Iya kan. Terus apalagi tuh selain itu mitos-mitos yang istilahnya yang relevan sama lo aja, yang pernah lu alamin atau temen lu pernah cerita sama lu gitu. Kalau cewek, ini cewek ya, jangan pas haid pas kesana. Kenapa tuh nggak boleh pas haid tuh? Ya itu kan emang pantangan dari sananya.
Oh jadi kalau Dari haid, dari nggak orang boleh. base camp udah kalau haid jangan naik gunung. jadi harus benar-benar nggak haid gitu. Bener Ya? enggak haid. Dulu pernah kejadian di Gunung Prau tuh anak 15 kayaknya. 15 anak. Heeh. Satu tuh haid. Dulu dia naik gunung apa? Konvoy. Anjing 15 orang gitu kan. Terus gimana tuh? Satu haid baru nyampe pos 1 dia udah pingsan. Terus dibawa lagi ke base camp. Ada kemungkinan dia cewek capek pas haid kan emosinya naik turun kan cewek. Buat kalian cewek-cewek makanya jangan sering-sering naik turun moodnya gitu. Apa ada kemungkinan itu nggak sih? Enggak sih. Soalnya kan kalau capek kita break. Jangan sampai ada yang diem-dieman. Gak mungkin nggak kalau dia kecapean sampai pingsanan nggak mungkin. Iya sih. Kalau istilahnya kalau capek pingsan pun pasti ada apa-apa lah. Iya. Badan gue nggak enak. Itu Bener. pasti kan gitu kan ya. Terus kejadian itu paling ekstrim itu. Pas di Merbabu paling ekstrim. Iya, karena Kalau yang lain mungkin kan biasa mungkin. iya, Biasa. karena mungkin kalau emang cewek lagi haid itu maaf nih bukan bagaimana kan mungkin sedang tidak dalam kondisi suci juga kan Mm-mm. gitu kan. Kata orang kan kita itu ada pelindungnya gitu. Nggak tahu maksudnya melindung bukan dalam tanda kutip yang goib-goib. Ya goib karena kita bisa ngeliat ya. Cuman itu tuh bukan yang kayak yang aneh-aneh gitu katanya kan gitu ya. Mungkin jadi dia itu lagi nggak jagain dulu pada gitu kan. Ya gitu dah gitu. Makanya nyari pas masa depan itu yang pasti-pasti aja, ya nggak? Lo nyampe masa depan ini. Nggak tahu deh. Lagi ngobrolin cewek gitu kan. Oh jadi itu gitu kan. Kalau cewek nggak boleh pas haid juga gitu kan. Nggak boleh pas haid. Terus ada nggak sih kayak jam-jam tertentu yang nggak boleh buat naik gunung? Enggak sih, kalau jam-jam bebas gitu. Yang penting kalau waktu sholat ya kita jangan maksain naik. Gitu. Kita harus menghargai kan. Iya kita Walaupun kita menghargai lah, menghargai apaan sih? Ada azan dah kali sih, gitu kan? Karena Walaupun kita nggak sholat kan kita tetap harus. iya itulah bagusnya Indonesia tuh gila sih toleransi ya kan sama. Benar. Walaupun beda agama cuman harus selalu toleransi. Harus saling toleransi lah. Iya, ya gitu. Jadi poin pertama tadi tentang nggak boleh bawa kayak begitu nih ya. Terus harus sopan. Iya. Sama Nggak, ini kita yang jarang orang tahu aja. Jangan tahu oke. Ya jadi yang pertama itu Nggak kan boleh bawa pegangan. itu Terus pegangan. pas haid nggak Pas haid boleh. nggak boleh. Terus Kalau yang yang cuma lain? dua itu yang paling rawan itu dua itu. Dua Yang lain itu. mah aman, maksudnya bisa ditolerir. Oh, kalau yang lain selain itu mitos-mitos apa lagi? Selain itu yang jarang orang tahu kan. Paling kan yang orang tahu itu kayak kalau semisal turun itu nggak boleh bawa bunga atau nggak boleh metik apa gitu kan ya. Paling yang biasa orang tahu gitu kan. Terus oh iya, gue pernah denger kan ada beberapa gunung nih. Katanya itu dipakai buat tempat kayak ngambil tuyul. Pernah Oke. denger nggak? Pernah. Kayak ada kan di malam-malam tertentu ada orang yang kesana buat Ritual gitu kan. Iya ritual bertapa gitu. Itu bener adanya nggak sih? Oh itu bener sih adanya. Tapi nggak percaya sih soalnya kayak gitu. Cuman pernah ada nggak sih teman lu yang ngelihat orang lagi begitu? Nggak, Gitu? belum pernah. Kita selama naik gunung belum pernah ada yang lihat yang kayak gitu lagi ritual apalah. Kita nggak pernah lihat kayak gitu. Cuman itu tuh kayak gimana ya? Gue ngelihatnya itu kayak karena emang gunung itu kan mungkin jarang dijamah manusia bisa dibilang gitu kan. Jadi mungkin hal-hal berbau kayak begitu tuh lekat banget di sana. Masih kan, gitu. masih banyak. Oke. Jadi itu aja ada lagi nggak kayak mitos yang apa sih yang pernah lu alamin gitu yang relevan sama lu yang pernah terjadi di situ selama lu naik gunung gitu. Mungkin kan ada yang khususnya kayak di Merapi, misal ada hal yang nggak benar-benar nggak boleh dilakuin di situ gitu kan ada yang khusus gitu. Kalau naik gunung sih cuma gangguan biasa ya, kayak sekelipet apa, bayangan apa, kayak mata lah pernah ngeliat dulu. Cuman itu biasa menurut Biasa sih. biasa anjing. Lu bayangin lu malam-malam lu lagi boker lu ada yang lihat mata merah. Gimana bisa cebok gak? Ngeri juga. Anjing lebih ngeri, tapi lebih ngeri kecoa terbang itu ngeri. Kecoa terbang Lumayan ngeri. sih, Pas lumayan. lagi boker ada kecoa terbang ngeri. Nempel di sini ngeri. Iya anjing itu ngeri banget itu sumpah. Itu aja maksudnya kayak lu kan sering banget. Cuman yang paling ekstrim menurut lu itu pas lu naik gunung mana? Paling ekstrim Merbabu sih. Soalnya Merbabu kan gunung paling angker ya di area Jawa Tengah ini. Kenapa bisa dibilang paling angker? Level-levelnya gimana? Maksudnya kan ada tarafnya kan pasti dong. Kalau dibilang paling itu ada tarafnya kan. Kenapa bisa dibilang paling angker? Ya mungkin karena legenda-legenda zaman dulu kan ya. Tapi itu katanya sih, katanya berhubungan sama Ratu Selatan gitu.
ingatnya ini mitos nih kan, belum tentu kebenarannya. Benar. Tapi Jadi katanya seperti itu. iya, jadi kita itu cuma sedang membahas kayak tentang opini gitulah ya gitu. Jadi jangan semuanya langsung dicerna gitu. Kalian bisa browsing dulu lah seputar kayak begitu. Oh, jadi karena ada hubungannya sama Ratu Selatan. Maksudnya suara gamelan itu apa? Menyambut. Kan ada yang bilang, kalau gue pernah dengar sebuah cerita yang kalau kita pergi ke Jogja terus tiba-tiba pas kita masuk atau apa ada suara gamelan itu kayak seolah-olah kita disambut gitu. Cuman kalau di versi lu di gunung itu apa tuh jam 5? Ya mungkin itu perkenalan ya. Mereka ingin ngenalin kalau mereka ada kan gitu. Iya gitu. Katanya sih kalau ada makhluk gaib, mereka menunjukkan dirinya, mereka nggak mengganggu itu sebenarnya. Cuma pengen Masih tahu. eksis lah. Eksis Ini gitu. loh ada ini loh, nah, kan gitu. Gua gitu ya. Iya, bener. Iya kan gitu ya. Sambil ngevape nggak apa ya ini? Enggak apa-apa, santuy aja bro. Haus nggak? Lumayan. Minum lu yang mana anjim? Yang kiri Bebas lah. nih punya gue mah masih banyak. Oke. Lu nih minum dulu teh buatan ibunya Fendi. Dicari di Shopee ya. Gelas spesial dari Jawa. Mantap. Punya ibunya Fendi. Dicari di Shopee, oke? Canda, Fen. Iya dah. Kalau kayak Sumbing Sindoro kan, kalau kita kan Temanggung so keren banget kan, punya Gunung Sindoro dan Sumbing yang selalu terlihat dimanapun kita berada di Temanggung gitu kan. Lu ada ini nggak yang horor-horor nggak di Sumbing Sindoro? Soalnya gue pernah naik ke Sumbing juga tuh gitu kan. Nggak pernah sih kalau di Sumbing. Mungkin karena wakar lokal juga kan. Iya kali. Nggak pernah. Kayak udahlah lu. Iya lu kan orang sini ya gitu. Udahlah sini lah men. Gitulah ya kali ya Bener, gitu. bener. Mungkin Udah tahu lah mereka. udah tahu gitu kan. Ini bau-bau Bawahnya udah tembakau banget. Temanggungan banget ini gitu. Sokap atau boy Bimo astaga. Ada temen gue yang biasa dulu bikin podcast sama gue, si Bimo di samping kamera. Sini Bim. Ya gitulah pokoknya. Jadi ada lagi nggak? Kan lu berapa gunung sih bisa disebutin nggak? Yang paling sering aja ya mungkin. Paling sering. Paling sering Merbabu sama Gunung Prau itu perbatasan Iya, Banjarnegara iya. Wonosobo sana ini kan. Sama Andong sih mungkin. Gunung Andong. Iya. Tapi kalau Prau itu juga ngeri juga. Perahu ngerinya kenapa? Gue naik perahu perasaan easy aja naik perahu, bukan gunung perahu. Itu Prau biasa. Jokes bapak-bapak banget anjing. Gimana tuh? Kenapa gunung perahu? Ya, mitosnya sih ada macannya, macan tutul, tapi itu bukan macan beneran. Itu macan kayak penghuni sana lah katanya. Kata orang sono Mm-mm. gitu ya. Ada macannya. Terus pernah dengar pendaki yang cerita dulu pas di tenda ada yang ngaung-ngaung macan gitu kan. Kan udah takut tuh. Dia bawa apa nih namanya? Sangkur apa itu? Kecil Golok. itu. Oh, kecil sangkur itu. Oh, Udah gini takutnya kalau macan beneran kan gitu. Ditungguin, dilihat keluar nggak ada. Dia emang suara itu. suara Suara doang macan. ya. Cuman ada kemungkinan beneran macan nggak? Kita Mungkin. kalau kita ambil secara logis gitu loh, ada kemungkinan itu macan beneran nggak? Kemungkinannya ada nggak? Bisa sih soalnya kan dari warga sana juga bilang kalau tapi lewat ini jalur yang bukan Dieng ya, jalur yang sini. Itu katanya ada sih kalau warga sana. Oh gitu. Mitos-mitosnya seperti itu ada, tapi nggak pernah lihat sih. Orang lihat cuma lihat biasa lah, mata gede lah biasa. Gitu ya. Kalau kayak gitu tuh biasa ya. Biasa itu. Artinya apa mereka ngasih tahu mata mereka gede? Pengen eksis mungkin kali ya. Mana gue tahu ya kan. Iya juga sih. Ya gitu deh pokoknya tentang itu ya. Jadi tadi itu sempat ada azan maghrib lah. Jadi kita break dulu sebentar sembari kita kayak minum dan ya pokoknya break lah. Tadi itu kita cerita sampai yang cerita tentang kita nggak boleh bawa apa-apaan kalau pas turunnya gitu Pas kan. turun. Pas turun Iya, gunung kita benar. nggak boleh bawa apa-apa gitu kan. Semisal nih kayak yang tadi kan gue sempat cerita kayak semisal gue bawa tentang gue bawa bunga Edelweiss turun gitu, apa yang terjadi sama gue gitu. Itu gimana? Kita lanjut lagi, oke? Gimana tuh ceritanya? Yang pertama sih pasti hukum ya. Hukum kan kita dilarang bawa bunga, itu kan dilindungi ya di Oh, Indonesia. itu dilindungi di sana ya. Oke. Otomatis kan kita kena sanksi itu. Berupa denda atau apa kan kita pasti kena. Itu hukum. Itu yang pertama hukumnya. Ini hukum manusia Hukum nih. manusia nih. Belum hukum Belum yang lain ini. Iya, hukum yang lain apa tuh? Yang lain pastinya penghuni sana kan nggak terima. Ibaratnya kan kita ada tamu di rumah kita, terus tamunya bawa gelas satu kan kita sebenarnya nggak terima kan? Iya, nggak bilang lah. Nggak Ya. bilang kan? Iya, terus itu Terus- gimana tuh? Apa yang terjadi? Itu bisa diikutin sampai rumah, terus nanti kita digangguin mual-mual lah, muntah apalah.
itu bisa, gitu. tidak menutup kemungkinan itu bisa. Terus yang paling ekstrim apa tuh? Mungkin cuma itu sih, paling kan kesurupan sampai nempel di rumah lah. Terus katanya ada yang sampai disuruh balikin bunganya ke atas. Iya, Itu bener nggak tuh? pernah ada yang ngalamin sih. Itu jamnya harus sama, terus ya pokoknya harus balikin. Oh jadi bunga ya itu harus ingat, maksudnya harus balikin di jam yang sama, Hari yang pas sama. dia ngambil hari yang oh, sama. Cuman istilah hari yang berbeda kan pasti. Mungkin Iya. hari yang sama kan hari yang Maksudnya sama iya. gimana ceritanya bro? Berarti Gitu kan kan. salah di sana ya Senin, jam itu juga gitu kan. Balikinnya itu dalam bentuk ditempel lagi terus gitu atau Enggak, ditaruh terserah. lagi? Terserah. Yang penting di tempat. lokasi itu. Nah, tempatnya sama, waktu itu juga. Maksudnya jamnya yang sama-sama yang dahulu pas kita ngambil, harinya sama-sama yang pas kita ngambil. Orangnya nggak harus lengkap, misalkan berlima Enggak, gitu. enggak. Yang penting penting yang metik itu. Oh, yang metik, yang bersangkutan lah. Oh iya, jadi intinya kalau dari gunung itu kita nggak boleh bawa apa-apa juga gitu kan ya, dari sekian mitos yang tadi kita bilang gitu. Benar banget. Berarti yang berhubungan sama mistis itu aja. Kalau misalnya ya mohon maaf nih, misal kasus hilang di gunung itu gimana? Hilang di gunung banyak faktor sih sebenarnya. Bisa dari Yang tadi yang pertama kan lu sempat cerita kalau misal bawa itu bisa. Gitu. Yang kedua dia faktor pengetahuan alamnya, maksudnya nggak tahu kan kita naik gunung kan di alam, kita harus belajar dulu nih di alam itu seperti apa. Kalau misal kita kehabisan logistik itu harus makan apa, kalau nggak ada kompas kita tandanya pakai apa, kita kan harus tahu. Kalau kompas itu gimana? Gue baru dengar juga. Maksudnya cara kita mengikuti kan kita harus tahu kiri kanan, berarti arah mata angin kan timur tenggara selatan barat daya barat laut. Kayak nyanyi kan. Itu gimana tuh caranya kalau di gunung? Semisal nih kita tersesat dan kita harus mencari tahu arah, itu gimana caranya? Contoh kita nggak bawa kompas, salah satu cara pakai lumut. Lumut itu pasti tumbuh di timur. Lumut itu? Nggak mungkin di barat, nggak mungkin di utara, pasti di timur. Itu salah satu cara buat tahu arahnya tuh mana. Itu ilmu pasti ya? Pasti itu. Ini rumput yang di batu-batu, kan ada lumut yang bukan rumput. Lumut yang kan ada lumut yang di air tuh, yang di batu-batu kali. Yang di batu sama di pohon itu loh. Oh, lumut yang ada di pohon gitu. Itu pasti berarti dia tumbuh di timur menghadap ke barat. Gitu. Oke, terus selain pengetahuan gitu kan ada yang katanya naik gunung terus ada penghuninya yang suka sama dia. Ya itu kalau suka tergantung kita. Kalau suka ya berarti udah nggak hoki aja hidup lo ya. Gimana? Ya nggak apa-apa. Kita kan ada di bawah kan ada orang pinternya ya kan. Pasti tahu kalau kita diikutin kan. Kalau kita disuruh sama si pawangnya itu gimana ya lakuin aja. Gitu. Menurut lu kan ada kasus yang sampai meninggal itu, menurut lu karena kecerobohan orang tersebut atau emang ada faktor yang tanda kutip? Tergantung meninggalnya karena apa dulu. Kan kebanyakan ada yang kayak dari cerita-cerita ya disasarin terus karena dia ngelihatnya itu jalan dan jatuh ke jurang segala macamnya tuh. Ya mungkin banyak faktor sih. Dari bawah udah dia nggak serius dalam naiknya, ngentengin sesumbar itu bisa. Ngentengin itu kayak ngenteng lah, cuma gunung lah gitu kan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Sesumbar kita nggak boleh. Kayak sombong, walah cuma gini mah enteng, nggak boleh. Kita sopan aja lah udah. Berarti kayak sombong itu nggak boleh. Nggak boleh lah. Berarti orang-orang sombong nggak bisa naik gunung lah ya. Iya. Berarti kalau lu naik gunung terus tiba-tiba lu diikutin, bisa aja lu sombong bro. Iya nggak? Jadi cara mengukur kalau lu sombong apa enggak, lu coba ke gunung gitu, bisa juga gitu. Ya itu aja berarti ya. Jadi berarti yang paling jarang kalian tahu itu tuh yang lu kalau misal pengen naik gunung terus lu lagi, maksudnya lu masih cupu-cupu gitu, lu tuh masih belum ngerti tentang hal kayak begitu gitu. Yang paling pertama sih lu tanya tuh temen-temen lu tuh ada yang bawa-bawa begitu nggak tuh gitu, takutnya kan terjadi bentrokan tidak disukai, maka kalian juga yang rugi gitu. Oke, yang paling terakhir banget, hipotermia, kedinginan kan. Itu kan banyak kan kasus orang kedinginan sampai meninggal gitu kan. Paling ekstrimnya itu kan meninggal itu kan. Iya kan, jadi itu tuh karena emang cuaca gunungnya yang dingin atau emang perlengkapan kita yang kurang atau ada hal mistis juga di samping itu? Enggak, itu sebenarnya kurang perlengkapan kita.
Jadi bisa dibilang human error. Human error. Soalnya kan kalau di gunung emang udah tahu kan orang dingin. Kenapa kita nggak perlengkapannya harus lengkap gitu loh, harus benar-benar safety gitu loh. Iya. Jadi kayak benar-benar harus apa yang dibutuhkan itu harus benar-benar ada. Ya, jadi kayak nggak boleh kayak nyepelin nggak ada ini. Aduh jangan, kalau emang nggak ada jangan naik, jangan gitu kan. Berarti itu aja ya. Cuman untuk menangani kayak apa sih hipotermia itu gimana cara menangani? Misalnya ada teman lu yang tiba-tiba kedinginan, apa yang harus lakuin? Misal mereka nggak bawa alat-alat nih. Yang pasti tangan tuh jangan sampai di sini. Kita kalau kedinginan kasih ketiak, kasih sela-sela apa, itu salah satu cara. Soalnya kalau tangan kan paling riskan ya. Iya karena iya. Nah, itu salah satu cara gitu. Kalau udah parah, itu misal yang udah parah banget sampai menggigil, sampai halusinasi. Oh kalau hipotermia itu halusinasi. Terus yang satu jenis misal cowok-cowok nih, buka-bukain semua bajunya, dipeluk, dipakein sleeping bag, masukin situ. Nanti kan hangatan kita kan, hangat dari tubuh kita kan menyalur ke si hipotermia itu. Iya, kalau kalian punya air panas juga bisa dimasukin ke plastik kan, terus itu gue pernah baca juga gitu kan. Ya, gue sih ada sedikit cerita juga sih, gue nggak panjang sih, gue soalnya gue pernah naik gunung juga ya. Gitu. Pernah lah gue naik gunung dengan style rocker bro. Celana sobek kan, sepatu gue Vans kan, emang abal-abal banget gue. Nggak safety banget itu. Emang gak safety banget, gue tuh gak ngerti banget gitu. Cuman gue 2 kali sih. Kalau pas sumbing gue safety bro. Cuman kalau pas yang naik perahu gue style rocker. Gak tahu gue pas gue naik juga ada anak SMA lagi foto gitu pakai baju SMA. Beneran gue gak bohong. Itu karena kalau perahu nggak terlalu tinggi sih. Iya, nggak terlalu tinggi. Cuman tapi ya iya walaupun nggak terlalu tinggi, cuman perbekalan kita itu harus benar-benar matang juga kan. Ya, harus lah. Karena kita di alam kan nggak gue cuma pengen tahu pendapat lu ini yang paling terakhir banget nih. Terakhir mulu ya, kapan selesai anjing. Jadi gue dulu pas naik Gunung Sumbing nih kan, gue nggak tahu nih lu pernah dengar mitosnya apa enggak. Jadi gue nggak tahu nama daerahnya apa ya. Cuman temen gue ada yang ngeliat pocong super gede banget. Pocong gede banget tapi itu kan apa? Teman lu itu nggak sopan apa gimana? Nggak tahu. Jadi pas kan gue naik Sumbing itu pas kabut juga. Gue nggak tahu gue dari pos berapa, gue lupa dah. Pokoknya pas kayak daerah-daerahnya itu udah batu-batu gitu. Nah terus mungkin karena kita udah capek, terus nggak tahu ya. Kalau gue kan mikirnya logis aja, mungkin dia halusinasi apa malamnya habis nonton film horor gitu kan. Cuman dia beneran ketakutan, dia ngeliat kayak ada pocong itu gede banget ngikutin. Ya udah di inian aja. Kalau yang udah kan biasanya pakai bahasa Jawa ya. Iya. Aku neng kene orang ganggu sampean. Aku neng kene pengen ibaratnya menikmati lah, lewat lah, permisi gitu kan. Kalau bisa sampean jangan ganggu saya. Berarti istilahnya kita doain dia gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kalian teman-teman ada yang pernah naik gunung terus tiba-tiba alamin kayak begitu, doain aja gitu kan. Jadi biar kita juga enjoy menikmati alam gitu kan. Buat kalian yang belum pernah naik gunung, cobalah naik gunung. Apalagi Temanggung itu punya gunung yang super keren. Fuji itu, Gunung Fuji. Versi kearifan lokal. Ini ada pesan yang satu nih. Kenapa tuh? Kalau naik gunung jangan pernah mengambil apapun kecuali gambar, jangan pernah meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan pernah membuang apapun kecuali waktu. Arti tanggal berapa? Tanggal 12 Januari. Kasih lagu Ben besok ya Ben. Kasih lagu yang udah gitu. Anjing. Ya itu pokoknya itu pesan lah buat kalian yang coba pengen naik gunung. Pokoknya jangan remehin lah. Soalnya itu tuh lu bawa diri lu sendiri. Apapun yang terjadi saat itu tuh apa yang bakal menimpa diri lu juga gitu. Jadi bener banget. Perlengkapan harus tetap full pokoknya. Full safety. Kalau gini nih, kalau semisal nih ada yang pasti ada bingung. Kalau semisal kebelet kencing gimana? Ya kita cari tempat aja semak-semak. Cuman harus izin kayak gitu. Iya pastilah. Bismillah kan. Oh bismillah. Ya itu deh. Pokoknya ini juga bisa dipakai buat kalian untuk tips yang pengen naik gunung gitu kan. Benar banget. Ya pengen ke Temanggung, pengen naik Gunung Sumbing Sindoro, walaupun nggak naik dari Temanggung, cuman kan deket ya. Ya gitu deh pokoknya. Oke. Terima kasih bro. Siap. Hari ini sudah menemani kita di Distillation Production gitu kan ya, di segmen Creepy Pie tentunya gitu. Oke, buat kalian juga jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa nyalain notifikasi, oke?
gitu. Kalau kalian pengen apa, konten apa gitu, kalian komen kayak anjing. Jangan komen itu kayak komen muka gue mulu yang buluk anjir gitulah. Komen gitulah kalau semisal kalian punya request apa gitu. Jangan lupa juga kalian buat follow Instagram kita di @distillationproduction. Kalau kalian pengen tahu merchandise kita punya merchandise di @distillationempire yang bisa langsung dibeli di Instagram shopnya ya, di Instagram shopnya. Kalau kalian punya cerita juga bisa DM kita di Instagram tersebut, dan bisa kirim email juga di @distillationempire@gmail.com. Oke. Udah gelap ya bro Udah gelap tadi ini. sore ya nggak bro? Iya ya udah. Dadah. Oke, see you.